Mungkin aku termasuk anak yang bandel juga ya. Bukan seperti anak baik yang orang kira gitu ya, nggak sebaik itu juga aku gitu ya. Tapi aku mau bilang makasih juga sama Umi karena sabar juga sama ngadepin aku yang mungkin Aku merasa belum bisa bahagiain ibu gitu. Belum bisa bahagiain ibu karena ibu meninggal di saat aku masih muda banget gitu. Dan belum kerja gitu kan, belum nikah. Ketika apapun yang dilakukan oleh orang tua kita, misalnya kayak orang tua aku nih yang ngebatasin banget, nggak boleh keluar malam, nggak boleh pergi sendiri dan lain-lain, ternyata itu cara dia menjaga kita ya. iya. Haf, Iya. tahu nggak ya? Sekarang tuh ibu-ibu lagi pada galau dan deg-degan. Kenapa tuh Teh? Udah 2 hari ini nih. 2 hari ini ada apa yang terjadi? Karena anak-anaknya lagi dibagi rapot. Oh, ini lagi musim ya bagi rapot ya. Kamu dulu ngalamin gak sih deg-degan pas dibagi rapot, jalan sama ibu kamu, tapi kamunya yang deg-degan gitu? Aku deg-degan sih, tapi deg-degannya bukan sama orang tua akunya, Sama siapa? sama rapotnya. Sama rapotnya. Emang kalau rapotnya bagus, ya udah pasti diapresiasi. Tapi kalau jelek, Umi sama Abi suka marah nggak sih? Kalau aku pas bagi rapot sih, kalau rapot aku jelek nggak marah sih, karena nggak pernah jelek. Ini si Hafsah mah selalu cemerlang gitu ya. Waktu SD. Iya dah, kamu selalu Tapi yang jelek tuh pernah kalau pas ulangan harian sih, ya itu mah diomelin. diomelin ya. Kenapa nilainya jadi segini bla 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 gitu. Iya gitu. Nah, tapi aku mau memaknainya gini, Haf. Ketika aku ngambil rapot anak aku ya, mungkin sekarang mah karena aku udah sadar, kenal dan punya kendali, ternyata hasil rapot penilaian 6 bulan ini tuh bukan hanya saja menilai hasilnya Abizar, tapi ngenilai juga pengasuhan aku gimana sama dia, dinilai sama sekolah gitu, Haf. Oh, tadi kan Teteh nanya ya, aku gimana dulu waktu pengalaman waktu bagi rapot. Kalau Teteh gimana nih pas ngambil rapot Abizar, gimana perasaan Teteh? Deg-degan nggak atau gimana gitu? Iya. Mau ngambil rapot anak? Bener. Kalau aku sih sejauh ini nggak deg-degan ya, karena aku sama suami tuh udah sepakat kayak udahlah, rapot mah kan cuman sebatas nilai aja gitu kan, yang paling tahu banget anak kita ya kita. Tapi ketika diliatin rapotnya sama gurunya, itu aku kayak oke, terima kasih, maksudnya udah mendampingi dan lain-lain. Tapi apa sih yang bisa aku kolaborasiin sama sekolah untuk di semester depan gitu, biar hal-hal yang di semester 1 itu dirasa kurang, jadi di semester depan aku bisa kerja sama sekolah gitu, Haf. Jadi langsung membuat rencana ke depan gimana ya supaya bisa memperbaiki jika ada yang kurang atau bisa lebih menambah lagi jika yang Iya. sekarang tuh perlu untuk pertumbuhan lebih ke depannya Betul. lagi kan. Karena gini, pada dasarnya nih semua ibu itu pasti akan nerima anaknya. Mau anaknya baik, mau anaknya buruk, insya Allah seorang ibu itu adalah tempat pulang ternyaman anak-anaknya. Jadi apapun yang dilakukan anak-anak, apalagi rapot gitu ya, itu pasti kita terima gitu dan jadi evaluasi buat kita gitu. Nah, kamu pernah ngerasain gak, Haf, lagi sedih, lagi kesel, lagi pengen sendiri, terus yang kepikiran teh pengen pulang ke Karawang, pengen ketemu Umi, pengen cerita, pengen berkeluh kesah. Pernah nggak selama kerja di Sintesa, kan kamu tinggal di sini terus ya? Nah, itu kamu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah, kan di sini seringnya sendiri ya, di atas sendiri, tidur sendiri. Sambil menatap bintang di langit nggak? Kadang-kadang sih ya, karena kalau pintu dibuka langsung langit, emang Iya. benar. Iya. Gitu kan, ingat Umi, ingat Abi, ingat adik-adik di sana lagi ngapain, makan apa. Oke. Kok aku nggak diajak? Enggak ya, padahal emang aku lagi tinggal di sini sih. Tapi ya iya, aku kadang kalau lagi ngerasa misalnya kerjaan banyak gitu, pusing, rudet lah gitu Iya. misalnya ya. Apalagi disuruh tidur sejam sama Kang Zen Iya, misalnya. coba ya, aku Oh. disuruh tidur sejam doang, sisanya kerja. Iya. Ya gitu, terus adalah masa-masa lelah kayak pengen cerita tapi nggak ada orang di sini gitu kan. Akhirnya ingat ke rumah gitu. Kadang aku telepon, kadang video call, kadang nggak juga sih, kadang ya udah tidur gitu. Jadi ada ya momen-momen kayak Ada lah pasti. udah segede kamu segini pun
tetap pengen manja-manja gitu ya, pengen berkeluh kesah, pengen pulang, pengen dusel-dusel ke Umi gitu ya. Kamu udah ngerasa nggak, Haf, udah ngasih yang terbaik sama Umi? Belum. Emang terbaik menurut Hafsah itu saat Hafsah ngasih apa ke Umi? Aku sebenarnya kalau pengennya mah pengen ngajakin umroh bareng-bareng sekeluarga. Masya Allah. Pengen umroh bareng. Udah mulai nabung nggak sih dari sekarang? Iya, lagi nabung. Wah, serius? Iya, meskipun kadang tabungannya kan nabung nih buat umroh misalnya, di tengah jalan tiba-tiba aku kuliah, jadi kebagi lagi buat uang kuliah. Terus nanti di tengah jalan ternyata aku juga misalnya butuh untuk keperluan-keperluan lain, jadi nabung masih tetap tujuan yang sama, tapi jadi masih kebagi-bagi gitu posnya. Tapi harapannya masih sama sih, pengen masih sama. Oke, jadi umroh. Kamu merasa bahwa kamu sudah memberikan yang terbaik itu saat kamu ngajakin Umi sama Abi umroh. Amin ya Masya Allah. Allah. Aminin ya teman-teman. Semoga Kak Hafsah segera cepat umroh dan membawa Abi sama Uminya. Amin. Pertanyaannya, kenapa harus umroh? Karena pengen aja gitu doa bareng-bareng di sana sekeluarga di depan Ka'bah, yang kayak nggak ada ijab gitu kan sama Allah, langsung gitu kan gitu. Romantis gitu ya sama Allah, ngobrol berdua di depan Ka'bah. Dan jadi quality time kita sekeluarga juga gitu. Karena kan rumah kita kecil ya Teh. Kayak kalau di rumah mah kan yang laki-laki mah ya ke masjid gitu kalau sholat, yang perempuan di rumah gitu, meskipun gak selalu berjamaah juga, kadang sendiri-sendiri kita sholatnya juga kan. Tapi kadang ada rasa kayak yang pengen berjamaah bareng sekeluarga gitu, selain sholat taraweh atau sholat id gitu ya yang emang berjamaah, pengen langsung di Mekah gitu barengan, dan bisa sama-sama saling mendoakan apa yang ingin dicapai masing-masing, terus apa yang pengen keluarga sama-sama kejar misalnya, tapi langsung di sana gitu. Amin, itu pengen banget. Ya Allah, mudah-mudahan ya kalau Hafsahnya terus nabung, terus berupaya, kan nanti yang mencukupkan mah Allah ya Haf ya. Amin. Gitu, yang penting mah terus nabung aja biar nanti sampai ke sana gitu. Emang mau doa apa sih Haf yang nanti Hafsah panjatkan di sana buat Umi sama Abi? Pengen masuk surga bareng-bareng sih. Itu pisan sih Haf. Iya, kayak together until jannah ya. Bener, kayak apapun yang terjadi di dunia gitu, apapun kesulitan yang dihadapi, kayak udah nggak ada lagi doa terbaik lain selain kita ketemu lagi ya di surga gitu. Amin, ya Allah. Ya yang curi. Curik aja tuh, nggak apa-apa. Nggak, nanti aja disimpan lagi. Disimpan dulu. 10 menit lagi lah. Oke. Nah, Hap, bentar lagi kan nih hari ibu. Kamu suka ngerayain hari ibu nggak sama ibu kamu, sama Umi gitu? Kayaknya nggak pernah secara spesifik selamat hari ibu gitu ya, nggak pernah secara spesifik. Tapi kadang-kadang juga aku pernah punya keinginan kayak ngasih kado kayak gitu, kayak pengen memberikan sesuatu. Terus dulu mah kadang aku suka nulis surat kayak gitu-gitu. Meskipun kadang nggak selalu di hari ibunya juga sih, gitu. Kadang ada yang di hari-hari lain. Nah, kalau aku Haf, kan karena ibu aku udah nggak ada ya, udah meninggal gitu. Jadi setiap hari ibu itu, aku biasanya rutin pesenin mertua aku tuh cake gitu. Dan dikasih tulisan kecil itu selamat hari ibu mak gitu. Karena ya buat aku sekarang mungkin ibunya itu ya mertua aku gitu kan. Nah, cuman kan kadang kalau bukan di hari ibu tuh gengsi ya mau bilang sayang gitu, kita berdua sayang sama Uma, atau apa ya, love you gitu, kayak aduh gengsi ya, apalagi itu kan mertua ya gitu. Masih kaku gitu lah rasanya ya. Gitu, masih kaku. Tapi setiap hari ibu aku pasti nyempetin untuk pesen cake dan aku kirim ke rumahnya, karena mertua aku kan tinggal di Bogor gitu. Nah, itu kalau aku setiap hari ibu gitu. Kalau Hafsah udah ada rencana gak sih hari ibu sekarang, kayak pengen ngomong sesuatu gitu sama Umi sama Abi, tuh mau ngomong di sini? Kan ini hari ibu nih. Kayaknya abis ini aku rencanain ya. Rencanain ya. Rencanain mau ngapain ya buat hari ibu gitu. Tapi kalau misalnya dikasih kesempatan nih ngomong di sini di hari ibu,
Hafsah mau ngomong apa sama Umi? Aku sebenarnya mau ngomong apa ya, terima kasih gitu selama ini sudah ngerawat aku, mendidik aku. Nggak bisa. Nggak apa-apa tuh. Ini mah Mengandung bawang ya, Hap? iya. Pasti kita tuh kalau ngomongin tentang ibu tuh nangis ya. Gak apa-apa, diungkapin aja. Siapa tahu Hafsah tuh udah lama nggak ngomong sama Umi. Mumpung hari ibu, boleh Hafsah sampein sama Umi apa yang pengen Hafsah sampein gitu. Karena kan Umi pinter matematika, Hafsah juga gitu kan, eksak nih. Biasanya kan pada kaku-kaku, jarang romantis gitu kan. Nah mungkin di hari ibu ini kesempatan Hafsah juga, biar Umi nanti nonton juga. Aduh, malu. Hafsah mau nyampein apa tadi? Bilang makasih udah ngegedein Hafsah, jagain Hafsah, terus apa lagi? Ya kayak yang tadi Teh Fitri bilang sebelumnya ya, kayak mungkin di beberapa keluarga ada yang gampang banget gitu ya untuk saling mengungkapkan rasa gitu ya, sedangkan di keluarga aku dulu tuh ya kayak jarang banget gitu kan, kayak I love you apa segala macem gitu. Cuman beberapa tahun ini aku tuh mulai membiasakan itu gitu, Masya untuk nggak Allah. malu-malu bilang I love you, meluk segala macem, terus keren, bahkan Hafsah. kiss bye gitu ya, mama gitu. Sekarang tuh kalau setelah selesai nelfon aku selalu mengakhiri dengan itu, dan ternyata ya bikin aku jadi lebih hangat aja gitu kan, gitu. Dan sekarang sih udah lebih sering mengucapkan itu gitu, dan jadinya lebih hangat. Dan Alhamdulillah. makanya mungkin aku termasuk anak yang bandel juga ya. Bukan seperti anak baik yang orang kira gitu ya, nggak sebaik itu juga aku gitu ya. Tapi aku mau bilang makasih juga sama Umi karena sabar juga sama ngadepin aku yang mungkin jauh dari ekspektasi seorang ibu tentang aku sebagai anak gitu. Oke, jadi bilang makasih ya. Iya. Nah, pasti kan kalau Umi ada di sini juga Umi pengen bilang makasih dan bangga sama Hafsah. Karena selama ini juga udah hebat, udah kuat dan nerima Umi apa adanya gitu ya. Dan terus bertumbuh berjuang bareng-bareng sama Umi gitu. Harapan terbesar Hafsah itu buat Umi apa, Haf? Semoga nanti aku bisa ajakin umrah semuanya. Amin. Terus? Terus apa ya? Itu sih yang paling Yang paling pengen dicapai saat ini, yang paling kepikiran gitu. paling kepikiran, paling mudah untuk mengupayakan gitu ya. Jadi pengen ngajakin Umi umroh. Karena itu kan ada di dalam kendali ya, kayak nyari rezeki, masih usaha buat kerja masih bisa digapai gitu ya, daripada menjanjikan buat nikah kan belum tentu. Pengen gitu ya sebenarnya, Iya. nikah, terus pasti juga Umi pengen anaknya nikah dan punya anak lagi, punya cucu gitu ya. Tapi kan itu nggak ada di kendali aku ya, nggak Iya, ada di kontrol betul, aku. Jadi itu bukan jadi harapan aku buat ngebahagiain Umi atau apa gitu. Jadi yang jadi harapan aku sekarang ya itu. Oke. Pengen Ih, keren. someday, meskipun nggak tahu kapan ya. Insya Allah Haf, Tapi- kalau udah kita berupaya nanti Allah yang mencukupkan. Karena kalau pergi umroh itu kan bukan masalah punya uang nggak punya uang, tapi masalah diundang atau enggak gitu ya. Amin ya Allah, Sekarang undang. mah, tinggal memantaskan diri aja. Hafsah sama Umi sama Abi, insya Allah secepatnya diundang sama Allah ya ke Baitullah. Buat teman-teman yang punya travel umroh, yuk bisa sponsorin Hafsah. Yuk. Gitu Haf. Dan aku tuh suka sedih Haf kalau hari ibu gitu ya, jadi pengen nangis ya. Ya nggak apa-apa, sok. Kita berdua jangan aku aja yang Iya, nangis, siap nangis aku bareng. tuh paling deket banget sama ibu gitu. Jadi apa ya, Hafsah tahu nggak waktu itu ada challenge manggil orang tua kita yang udah nggak ada gitu ya. Nah itu tuh aku di challenge sama anak aku, dan aku tuh nyoba manggil-manggil, dan aku tuh baru ngerasa oh iya ya, aku udah hampir 18 tahun nggak manggil dan ngedenger namanya gitu. Jadi kalau ngomongin pas waktu itu di challenge sama Abizar tuh, aku langsung nangis dan langsung kayak ya Allah gitu ya. Apa ya, aku merasa belum bisa bahagiain ibu gitu, belum bisa bahagiain ibu karena
Ibu meninggal di saat aku masih muda banget gitu, dan belum kerja gitu kan, belum nikah, belum kuliah juga waktu itu gitu. Karena nah sekarang tuh aku ngerasa kayak kadang suka iri sama kayak kamu gitu ya, Siti, Adit. Jadi sedih. Ayo kita nangis bareng aja. Ini podcastnya judulnya nangis bareng. Ternyata apa ya, kalian itu masih bisa ngebahagiain ibunya gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih ibu aku juga cukup bahagia ngelihat aku sekarang gitu ya. Dan sebanyak mungkin cara aku ngebahagiain ibu dengan jadi apa ya, jadi sedih. Nah, bisa bantu orang banyak amal jariahnya, jadi anak yang soleh mudah-mudahan. Dan Amin. itu terus berupaya gitu dengan terus ikut ngaji gitu ya, kajian-kajian dan lain-lain. Karena ya udah, apalagi ya cara ngebahagiain ibu mah, mungkin buat aku yang mamahnya udah nggak ada ya itulah jadi anak yang soleh, sedekah yang banyak, amal jariah, biar nanti bisa ketemu lagi ibu di surga gitu ya. Dan insya Allah juga mungkin ibunya Teh Fitri bangga juga sama Teh Fitri yang sekarang yang udah banyak banget berkembang, bertumbuh, dan juga bermanfaat buat orang lain. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Karena kalau aku tuh sama ibu deket banget, yang bener-bener hangat, pelukan, ngobrol gitu. Pertama kali jatuh cinta juga curhatnya ke ibu, aku suka sama siapa gitu ya. Terus kayak aku lagi konflik sama siapa, ngomongnya tuh sama mama gitu kan. Jadi pas nggak ada tuh bener-bener kepukul banget gitu. Tapi di hari ibu ini, mungkin buat temen-temen juga yang ibunya udah nggak ada ya sama kayak aku, yuk jadi versi terbaik dirimu biar ibunya tuh bisa bangga lihat kita gitu ya. Dan bisa meringankan hisabnya kelak di akhirat gitu ya, bahwa anak-anaknya tuh soleh, soleha gitu, dan bisa bantu mereka biar nanti dihisab di akhirat tuh ringan dan kumpul lagi di surga gitu. Amin. Ya, itu doa terbaik dan impian semua orang ya, bisa kumpul lagi di surga. Dan pastinya juga sebagai seorang anak ya, kayaknya nggak ada gitu anak yang nggak mau nyenengin orang tuanya gitu. Betul. Pasti setiap anak tuh pengen membahagiakan orang tuanya, menyenangkan orang tuanya gitu. Meskipun di tengah-tengahnya pasti akan ada konflik, masalah gitu ya, yang jadi bumbu gitu. Ya, dengan segala keterbatasan anaknya ya. Dan sebaliknya juga mungkin ya, seorang ibu juga bisa jadi akan selalu mengusahakan yang terbaik buat Betul. anaknya gitu ya, meskipun Pasti itu mah. di tengahnya juga pasti akan ada konflik yang sama juga, jadi ujian juga, jadi sebuah mungkin tantangan atau yang harus dilewati gitu ya. Betul. Dan pasti setiap orang ngalamin kan yang namanya kebahagiaan, kesulitan. Tapi gimana caranya agar hubungan antara ibu dan anak gitu ya, khususnya karena kita lagi bahas hari ibu juga ya, bisa tetap terjaga, bisa tetap saling mendoakan. Betul. Dan kalaupun misalnya ada permasalahan, semoga bisa segera diselesaikan gitu ya, iya, gitu. Karena wajar banget ya Hap, ada konflik antara ibu dan anak ya, itu Pasti wajar banget. wajar. Kita belajar dari yang kemarin-kemarin viral ya, anak sama ibunya konflik, tapi tetap kan ibu mah sayang, jemput lagi anaknya, Iya, ngejaga lagi anaknya, mempersiapkan lagi untuk sekolahnya. Segimanapun anaknya itu membenci ibunya, mengata-ngatai dengan bahasa yang tidak nyaman mungkin didengar, tapi balik lagi aku tadi bilang bahwa ibu itu rumah tempat anak-anaknya pulang gitu. Dan mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di luar sana juga bisa jadi rumah ternyaman buat anak-anak kita pulang, dan bantu memfasilitasi menggapai mimpi-mimpinya tanpa harus memaksakan kehendak kita sebagai orang tua gitu. gitu. Iya, karena mungkin yang sering jadi gap ya, jadi kesenjangan adalah apa yang ada di kepala orang tua dan apa yang ada di kepala anak tuh nggak tersalurkan dengan baik. Jadi Betul. anaknya
punya Nggak tujuan apa, terkomunikasikan ya nggak dengan baik ya. terkomunikasikan dengan baik. Jadi terjadilah perbedaan persepsi yang mungkin itu Betul. menjadikan adanya konflik, timbulnya konflik, Iya, permasalahan gitu. benar, Dan benar. mungkin semoga di momen Hari Ibu ini ya jadi momen juga untuk kita semua, baik sebagai anak atau sebagai ibu gitu ya, bisa mungkin membuka ruang diskusi, ruang komunikasi untuk saling terkoneksi lagi, Iya, betul. biar bisa saling menyampaikan rasa kasih Iya. sayangnya dengan tepat gitu ya. Menyampaikan kasih sayangnya, terus jadi juga jalan keberkahan ya ketika kita memperbaiki hubungan dengan orang tua kita gitu. Tapi buat teman-teman yang kayak udah terlanjur aku nggak bisa, aku udah sebenci itu sama ibu aku, atau sebaliknya, yuk boleh konseling ke Sintesa, nanti kita bantu buat teman-teman berdamai sama dirinya gitu. Betul. Karena sebetulnya ketika kita membenci seseorang, kita tuh sebenarnya lagi marah sama diri sendiri, karena kita nggak bisa berdamai gitu ya, nggak bisa meregulasi emosi, nggak tahu gimana caranya, pengen ngobrol sama ibu teh, Tapi pengen nggak bisa nyampein, tapi nggak mulainya bisa gitu ya. mulainya gitu. Nah bisa nanti kalian konseling ke Sintesa ya. Nah di sini nih Daftar Haf. ya gitu. Nah dan alhamdulillahnya aku kan sekarang udah jadi ibu ya Haf. Ketika aku udah jadi ibu, aku tuh baru ngerasain, ya Allah, dulu tuh aku tuh nggak boleh banget ada jam malam Haf. Wah, Keluar maghrib aja udah nggak boleh. Jadi dicariin, ditanyain di mana segala macam. Kalau udah masuk, kalau udah lebih dari maghrib pasti nggak boleh keluar. Itu tuh aku suka pakai trik, tapi jangan ditiru ya. Misalnya gini, apa tuh? Ma aku beli dulu menghapus ya ke fotokopian gitu. Ini karena mau belajar penghapusnya nggak ada, mau ngerjain PR. Padahal penghapus tuh ada Haf. Tapi kayak pengen banget, namanya anak-anak ya, pengen banget gitu ngelihat dunia luar malam. Gimana ya anak-anak nongkrong, oh iya teman aku pada nongkrong, ada yang main gitar, ada yang ya ngapain lah gitu, kayak seru. Terus lama-lamain jalannya gitu saking pengennya. Dan itu cuman boleh keluar rumah kalau ada kebutuhan untuk beli sesuatu gitu. Jadi dicariin banget Haf. Kalau kamu gimana Haf? Gitu nggak sih? Kalau aku sih alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dari SMP sih ya, dari SMP aku tuh sekolah juga lumayan jauh juga kan. Oke. SMA juga aku di luar kota, terus kuliah makin jauh lagi gitu kan. Bener-bener. Nah, dari SMP itu tuh kayaknya aku kalau keluar gitu ya, pulang malam tuh nggak pernah dicariin. Oh. Bukan nggak pernah Alhamdulillah dicariin. dikasih kepercayaan Iya, berarti dikasih kepercayaan. sama Jadi mamahnya. jadi kayak misalnya di chat aja gitu, kadang malam nih belum pulang, karena aku kadang ngerjain tugas, kadang main sama temen juga, kadang ke rumah saudara, atau emang aku ternyata ada yang lagi dibeli gitu ya, misalnya keluar dan itu malam, kadang ditanyain sama orang tua tuh cuma kayak, kakak pulang nggak gitu. Terus nanti aku tinggal jawab iya. Kalau aku pulang berarti, terus biasanya jawabannya, oh ya udah pintu rumah nggak dikunci gitu. Atau kalau misalnya aku Kalau jawab nggak pulang, nggak dikunci. pulang, oh ya udah pintu rumah dikunci ya gitu. Oke. Karena tapi aku bangganya ya sama orang tua, berarti orang tua aku tuh kayak percaya banget sama aku. Betul. Dan alhamdulillahnya ya emang aku nggak ngapa-ngapain. Kalaupun nggak pulang tuh aku biasanya ngetok rumah saudara. Iya. Kalau lagi di luar kota ya, misalnya lagi di Jakarta atau lagi di Bogor Buat atau dari main mana, ya, kadang atau main, kadang tidur ketemu di sana. teman atau apa gitu. Nggak keburu nih pulang ke Karawang Oke, gitu. oke. Akhirnya aku itu deh nginep di rumah saudara gitu. Nah, jadi memang ketika apapun yang dilakukan oleh orang tua kita, misalnya kayak orang tua aku nih yang ngebatasin banget, nggak boleh keluar malam, nggak boleh pergi sendiri dan lain-lain, ternyata itu cara dia menjaga kita ya, Iya. atas kekhawatirannya, ngejaga, mungkin bertanggung jawab sama Allah atas titipannya gitu. Nah sebaliknya, meskipun Hafsah juga dibebasin gitu, tapi tetap dipantau, ditanyain di mana, pulang nggak, oh ya udah, kalau enggak, ngasih kepercayaan juga. Jadi sebenarnya baik, dan itu pun akhirnya membuat Hafsah sekarang mandiri ya, Iya. mandiri, Berani terus, kemana-mana gitu ya. independent woman banget, berani kemana-mana sendiri. Nah aku kan nggak berani gitu. Tapi ternyata dari dua hal treatment ibu kita yang berbeda, tapi dua-duanya ada sesuatu yang itu tuh ketika kita maknai sekarang gitu ya, ketika kita dewasa dan apalagi aku udah jadi ibu,
wah ternyata itu tuh bahasa cintanya mereka sama kita buat ngejagain kita gitu, Haf. Dan itu sebenarnya emang udah yang terbaik untuk kita kan. Betul gitu. Jadi kalau ngomongin ibu mah udah gak akan ada habisnya ya, Haf, ya. Iya benar. Pasti akan terus selalu banyak perbincangan. Terakhir, Haf, satu kata yang menggambarkan ibu tuh apa? Luar biasa. Luar biasa. Iya. Kalau aku, hero-nya aku. Jadi buat aku, buat kita nih, ibu itu pokoknya mah segalanya ya, Haf, ya. Ya aku bangga lah pokoknya. Bangga pokoknya mah. Terlepas apapun yang ibu kita lakukan dulu sama kita gitu. Alhamdulillah sih, mudah-mudahan Hafsah juga bisa secepatnya nanti bisa menjadi seorang ibu ya. Amin. Biar ternyata oh ya rasanya jadi seorang ibu tuh kayak gini nih, cintanya ibu tuh kayak gini, larangannya tuh ternyata kasih sayang gitu, Haf. Iya betul. Oke, Hafsah, makasih banyak ya, kita udah Sama-sama. ngobrol Makasih juga, Teh bareng-bareng Fitri. di sela-sela kesibukan Hafsah yang gak berhenti diajak ngobrol aja susah gitu ya. Iya ya, tidur aja disuruh sejam ya. Bener. Oke deh, sampai ketemu lagi ya teman-teman Ketemu di lagi. obrolan 30-an di minggu depan.